Hai teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tenses terakhir dari keluarganya past, yaitu past perfect continuous. Nah, bagaimana penggunaannya past perfect continuous? Langsung saja. Di sini ada menyatakan kejadian yang sudah terjadi beberapa saat. Berarti ketika ada beberapa saat, pasti kejadian itu masih berlangsung, belum selesai. Sudah terjadi beberapa saat. Tentunya di masa lampau ketika kejadian lain terjadi. Nah, berarti tenses ini hampir sama dengan past perfect, yaitu terdapat dua kejadian. Tetapi ketika past perfect, dia kejadiannya urut atau kejadian pertama berlangsung dan selesai, baru muncul kejadian kedua. Tetapi beda dengan past perfect continuous, dia nanti kejadiannya berlangsung dan belum selesai, tetapi sudah dipotong kejadian lain atau kejadian kedua. Seperti itu ya. Atau begini saja gampangnya, kejadian kedua itu ibaratkan sebagai pengganggu. Pengganggu untuk kejadian pertama, karena kejadian pertama di situ belum selesai. Nah, sekarang untuk waktunya, karena tadi menyatakan kejadiannya yang belum selesai atau masih berlangsung, di sini kita tidak pakai time sinyal, tapi menggunakan yang namanya time duration atau durasi waktu. Sama seperti present perfect continuous yang sudah kita bahas, yaitu ada since dan juga for. Since bermakna sejak, for bermakna selama. Nah, bagaimana untuk rumusnya? Langsung saja di sini ada pola verbalnya. Ketika ada time durasi atau sejak dan juga selama, nanti pasti belakangnya ada to be bertemu dengan verb ing. Karena ini perfect, maka ini menjadi been. Jadinya had been verb ing. Lalu ketika negatif, tinggal letakkan not di posisi ketiga. Ketiga dari awal, maksudnya subjek pertama, had kedua, lalu not. Jangan sampai keliru ya teman-teman. Biasanya kita meletakkan not di belakangnya been. Apakah itu boleh? No. Karena ketika not berposisi di belakang been, maka dia ada di posisi keempat. Tetapi not di sini harus berposisi di nomor 3. Subject had not. Lalu ketika ingin bertanya, langsung saja had-nya kita tarik ke depan. Had, subject, been dan juga verb ing ini masih gandeng. Lalu jangan lupa belakang tanda tanya. Nah, untuk negatif interrogatifnya dia sama. Gampangnya begini saja. Had-nya langsung kita ganti dengan hadn't. Jadinya hadn't, subject, been, verb ing. Jangan lupa belakang tanda tanya. Oke, itu untuk pola verbalnya. Nah, sekarang ke nominalnya. Kenapa di sini saya tulis singkat untuk nominalnya, hanya positifnya saja? Karena nominal untuk past perfect dan past perfect continuous itu sama, yaitu subject had lalu bertemu dengan been. Itu saja ya. Nah, ini sudah saya tulis. Sama dengan past perfect. Oke, sekarang langsung saja ke contoh. Maksudnya yang saya jelaskan tadi, kejadian pertama belum selesai, lalu dipotong kejadian kedua, itu contohnya seperti apa? Langsung saja ke sini. Yang pertama, kalimatnya adalah ayahku sudah menonton TV selama 2 jam. Berarti maksudnya di sini ayahku itu sudah menonton TV selama 2 jam dari awal hingga sekarang, dan sekarang masih menonton TV, dan durasinya adalah 2 jam.
Ketika aku pulang kemarin, masih menonton TV, masih berdurasi 2 jam, belum selesai, tetapi tiba-tiba aku pulang. Nah, di sini maksudnya mengganggu. Ibaratkan aku itu ganggu ayah nonton TV karena nontonnya belum selesai. Nah, ketika seperti ini, berarti kejadian pertama tetap menggunakan tensesnya, berarti kita pakai had, been, verb ing. Lalu yang aku pulang, karena aku pulangnya ini waktunya adalah past semua, berarti menggunakan verb 2 atau simple past. Berarti jadinya nah, jadinya seperti ini ya, teman-teman. My father had been watching TV for 2 hours when I went home. Kenapa kita di sini menggunakan went home, tidak menggunakan go home? Karena pulangnya itu di masa lampau. Jadi kita menggunakan verb 2. Went home yesterday. Oke, lalu untuk contoh yang kedua, kamu memanggilku ketika, berarti kata sambungnya ada di sini ketika aku sudah belajar atau ketika aku belajar selama 1 jam tadi pagi. Ini menunjukkan waktu lampau. Nah, maksud dari kalimat ini bagaimana? Ketika aku belajar selama 1 jam. Aku itu masih belajar dan durasinya baru 1 jam. Nah, belajarnya ini belum selesai. Masih serius-seriusnya, tiba-tiba kamu datang dan manggil. Nah, berarti kamu manggil itu mengganggu aku belajar atau memotong. Berarti langsung saja kamu memanggilku. Manggilnya tadi pagi, berarti menggunakan verb 2. Jadinya you called me ketika when aku belajar atau aku sudah belajar selama 1 jam. I jadinya seperti ini ya. You called me when I had been studying for an hour atau for 1 hour this morning. Nah, itu ya teman-teman. Itu untuk contoh kedua dari past perfect continuous. Yang perlu diingat, past perfect continuous di sini adalah pasti dia terdapat 2 kejadian, dan kejadiannya itu kejadian pertama belum selesai, sudah dipotong kejadian kedua. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai past perfect continuous. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik.